Adik-adik, kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mencintai semua anak, Engkau mengasihi semua orang. Ajarilah kami untuk mengasihi keluarga, para teman, saudara, dan para tetangga kami, seperti Engkau mengasihi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kavia dan kakak-kakak yang lain dalam kegiatan Dia Online. Wah, bagaimana nih kabar adik-adik di rumah? Semoga selalu sehat ya. Oh iya adik-adik, apakah adik-adik sudah membuat kegiatan bersama keluarga yang asik-asik, yang seru-seru? Sudah ya? Dan Kavia yakin keluarga adik-adik semakin mengasihi. Betul tidak? Betul ya? Wah, keren. Kalau kata orang zaman sekarang gimana adik-adik? Ah, mantap. Nah, setelah kita seru-seruan bersama keluarga, saling berbagi kasih bersama keluarga, gimana kalau sekarang waktunya kita seru-seruan dan berbagi kasih kepada tetangga kita atau sesama kita atau semua orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana adik-adik? Kak, gimana sih caranya seru-seruan dan berbagi kasih terhadap tetangga dan sesama kita? Kan kita lagi dalam masa pandemi. Nah, begitu bukan adik-adik? Pertanyaan adik-adik. Oke deh adik-adik, walaupun kita dalam keadaan pandemi, kita tidak bisa bertemu langsung oleh orang-orang di sekitar kita, baik tetangga, teman-teman, namun dalam masa APP ini, kita tetap diajak untuk berbagi sukacita, seru-seruan bersama keluarga, tetangga, sesama, teman-teman, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti apa nih adik-adik? Ada yang tahu? Nah, contohnya yang pertama, adik-adik bisa menyisihkan sedikit uang jajan adik-adik dan adik-adik masukkan ke celengan berkat. Jika suatu saat ada keluarga atau sesama kita yang membutuhkan, kita dapat mendonasikan uang tersebut kepada mereka dan membantu mereka. Yang kedua, contohnya misalnya nih, ada teman adik-adik yang sedang sakit. Adik-adik juga bisa kok mendoakan. Walaupun kita tidak bisa menjenguk langsung, tapi adik-adik bisa mendoakan dari rumah. Nah, contoh yang ketiga, misalnya ada teman adik-adik yang sedang sedih. Adik-adik bisa menghibur teman. Walaupun adik-adik tidak bisa bertemu, adik-adik bisa telepon, video call, atau jika adik-adik ingin bersama teman-teman yang lain, adik-adik bisa menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, gimana adik-adik? Sudah ada rencana-rencana untuk melakukan atau seru-seruan berbagi kasih bersama sekitar, tetangga, teman, atau sesama? Oke deh adik-adik. Apapun dapat kita lakukan asal kita melakukan dengan sepenuh hati. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk saling mengasihi. Nah, gimana adik-adik? Oke deh, sambil adik-adik menyusun rencana untuk berbagi kasih dengan sesama, sekarang gimana kalau kita mendengarkan bacaan dari kitab suci yang diambil dari Injil Lukas dan akan dibacakan oleh Kak Susi. Hari ini diambil dari Injil Lukas ya adik-adik. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang tersebut ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat emasnya adalah, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Halo adik-adik, kita berjumpa lagi ya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan Injil yang dibacakan oleh Kak Susi ya? Pasti semuanya sudah ya. Nah, adik-adik, tadi siapa ya yang menjadi contoh mau membantu orang yang kesusahan? Kan ada 3 orang tadi ya. Siapa nih yang menjadi contoh untuk membantu orang lain? Ayo, siapa? Ya, tepat sekali, orang Samaria. Benar, orang Samaria ini sangat murah hati ya. Dia mau menolong orang yang habis kerampokan ini, walaupun orang Samaria ini tidak kenal. Namun ia tetap membantu dan merawat dia. Tuhan Yesus juga mau nih adik-adik. Mau supaya adik-adik, kakak, dan kita semua meneladani orang Samaria yang murah hati ini, yang mau menolong, yang mau mengasihi dan menjadi berkat. Semoga kita semua di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekitar semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Amin ya adik-adik ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Berta tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Nah, apabila adik-adik melihat ada tetangga di sekitar kalian yang kelaparan atau berkekurangan, adik-adik tentu dapat membantunya dengan cara membagikan makanan. Selain itu, di tengah kondisi kita saat ini yang dilanda pandemi virus corona, adik-adik juga bisa mengajak teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Banyak hal yang dapat adik-adik lakukan. Untuk itu, yuk kita mau semakin berbagi, semakin mengasihi, dan semakin terlibat untuk membagikan berkat yang telah kita terima dari Tuhan Yesus.
Adik-adik, mari kita satukan niat-niat baik kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mengajarkan kami untuk berbuat kasih kepada sesama. Semoga kami semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat di dalam keluarga dan masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.